Itu nanti akan kita jadikan satu sebagai analisis, tapi amnesti sama abolisi kan berbeda ya. Kalau abolisi itu benar-benar semacam nggak dianggap ada kesalahan sama sekali, jadi penuntutannya pun dibatalkan gitu. Kalau amnesti itu akibat hukumnya, jadi Pak Hasto tidak akan dipenjara, kira begitu. Tapi dia dalam catatannya akan tercatat sebagai orang yang pernah dihukum melakukan tindak pidana korupsi. Kira-kira begitulah bedanya. Nah, dua-duanya ini adalah hak prerogatif presiden, ada dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau pertanyaannya secara hukum boleh nggak sih? Boleh. Cuma masalahnya adalah kita harus membacanya secara politik. Karena kita harus ingat bahwa dalam konteks Pak Tom Lembong, saya juga termasuk orang yang merasa bahwa tidak seharusnya ada penuntutan. Karena tidak terbukti dalam, saya mengikuti persidangan, dan semuanya ternyata tidak terbukti di persidangan, harusnya tidak boleh ada dakwaan. Nah, tapi kan itu persoalan hukum yang harusnya diselesaikan juga secara hukum. Apa tuh secara hukumnya? Ada proses banding, ada proses kasasi, gitu kan? Dan banding toh sudah diajukan oleh timnya Pak Tirretong. Artinya kalau memang mau ada semacam pemberian, memperbaiki kesalahan dari penuntutan, bisa dilakukan dalam proses banding itu oleh jaksa. Tapi kan ini bukannya pakai proses hukum, tapi pakai proses politik. Karena memang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi ada 4 tuh sebenarnya rangkaiannya di pasal 14 Undang-Undang Dasar itu. Itu semuanya murni, kalau istilah bahasa Inggris itu clemency, pemberian pengampunan oleh presiden. Dan itu turunan dari konsep dari raja zaman dulu yang memberikan pengampunan clemency itu, tapi kemudian karena kita sistemnya sudah demokrasi, bukan monarki, dan presidensil, maka salah duanya adalah abolisi dan amnesti itu. Kira-kira begitu tuh. Tapi itu memang penyelesaian secara politik, bukan secara hukum.